Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 1 BENERS. Di sini kami akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang pentingnya teknologi digital bagi generasi muda. Maka dari itu, saya beserta rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teknologi digital, kemudian yang kedua, peranan dari teknologi digital, yang ketiga, dampak dari penggunaan teknologi digital, kemudian yang terakhir, cara penggunaan teknologi digital yang baik dan benar. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Nah, tentunya teman-teman sudah mengetahui apa itu teknologi digital. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Baik itu digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh ataupun penggunaan teknologi dalam berbagai bidang. Saya akan menjelaskan apa sih teknologi digital itu. Teknologi digital adalah sebuah teknologi informasi yang lebih mengutamakan penggunaan komputer atau digital dibandingkan dengan penggunaan tenaga manusia. Tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih menggunakan sistem komputeralisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sebuah sistem menghitung yang cepat dengan memproses bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Perkembangan teknologi membawa perubahan pada kualitas dan efisiensi kapasitas data yang dibuat dan dikirimkan. Seperti gambar yang semakin jelas karena kualitas yang lebih baik, kapasitas yang menjadi lebih efisien, dan proses pengiriman yang semakin cepat. Teknologi akan terus mengalami perkembangan. Pada masa yang akan datang, perkembangan teknologi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu transisi digital, konvergensi jaringan, dan infrastruktur digital. Konvergensi jaringan adalah efisiensi dan efektivitas jaringan komunikasi yang dapat digunakan, seperti telepon, video, ataupun komunikasi yang dilakukan di dalam rumah ataupun di dalam perusahaan. Semakin tinggi kebutuhan konvergensi jaringan, maka teknologi akan mengalami perubahan sesuai pada kebutuhan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang peranan teknologi digital bagi generasi sekarang. Yang pertama yaitu teknologi untuk komunikasi. Komunikasi menjadi semakin cepat dan mudah dengan kemunculan internet pada tahun 1990. Dengan adanya internet, inovasi email, perangkat teknologi yang bisa dipakai seperti smartphone hingga saat ini turut hadir untuk membantu kebutuhan komunikasi sehari-hari. Terlebih, akses alat komunikasi sudah bisa didapatkan oleh setiap orang, sehingga mendorong penyebaran informasi yang lebih cepat. Yang kedua yaitu teknologi untuk bidang bisnis. Teknologi serta informasi dapat menekan biaya produksi dan operasional dari suatu perusahaan. Kecepatan kerja dengan mesin menghabiskan karyawan dari pekerjaan yang berulang-ulang dan memakan banyak waktu. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi untuk bidang pendidikan. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 melumpuhkan berbagai industri termasuk pendidikan. Para pelajar harus tetap belajar seperti biasa. Dengan adanya internet, pembelajaran jarak jauh atau daring bisa diimplementasikan untuk tetap mendorong para pelajar menjadi sosok yang kritis dengan materi pembelajaran berbasis internet. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi untuk bidang kesehatan. Perawatan kesehatan yang terbaik dapat diraih dengan bantuan teknologi. Dengan adanya informasi seputar kesehatan pasien, pihak rumah sakit bisa mendapatkan diagnosa penyakit yang lebih akurat, sehingga meminimalisir keliruan atau malpraktik saat melakukan pelayanan kesehatan. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi digital. Untuk dampak positifnya yaitu kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah. Terus kita dapat berkomunikasi melalui media online, yaitu dengan email, chat, dan lain-lain, serta mudah mencari informasi yang kita butuhkan dan kita mudah dalam melakukan
transaksi online. Untuk dampak negatifnya yaitu munculnya penipuan melalui telepon, SMS, dan internet, mudahnya mengakses video 18 tahun ke atas, dan adanya pemborosan, serta adanya yang lagi marak sekarang yaitu judi online dan lain-lain. Sekian dari saya. Di era sekarang, pemanfaatan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Semua orang menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, sebagai pengguna teknologi, tidak bisa sembarangan dalam penggunaannya. Ada tata cara yang perlu diperhatikan. Antara lain yaitu memanfaatkan fasilitas teknologi dengan baik dan benar, tidak masuk atau mengunjungi laman-laman ilegal, tidak membocorkan informasi orang lain, tidak merusak atau mengganggu informasi orang lain, menggunakan alat pendukung yang sesuai standar legal, tidak menggunakan teknologi untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum, tidak menjiplak dan mengakui hak cipta karya orang lain. Setiap kali mencari referensi, selalu sertakan sumber supaya terhindar dari prasangka plagiarisme. Memperhatikan tata krama dan dalam menghubungi orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan dapat dimengerti dan menjadi pemahaman baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.